baby, my Valentine, yeah. Good day, they make my temperature they rise. If you leave me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman kelompok tutor 3 akan menjelaskan tentang fungsi sistem pencernaan pada manusia. Gambar nomor 1 adalah kelenjar parotis atau parotid. Kelenjar parotis adalah sepasang kelenjar liur yang terbesar. Ia dikelilingi oleh ramus mandibula dan menyekresikan air liur melalui ductus stensum menuju kafum oral untuk membantu mengunyah dan menelan. 25% menghasilkan air liur. Selanjutnya adalah gambar nomor 2. Gambar nomor 2 adalah kelenjar submandibular, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang ini mengeluarkan air liur di bawah lidah. Dan untuk gambar selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian organ nomor 3 dan nomor 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar submandibularis. Kelenjar submandibularis terletak di sebelah dalam korpus yang bermuara pada dasar rongga mulut pada fremeum lidah. Yang keempat, laring berperan dalam koordinasi fungsi saluran aerodigestif atas seperti bernafas, menelan, dan berbicara. Sekian dari penjelasan saya, organ lain-lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Wila Desriani, NPM 21220104. Saya akan melanjutkan video penjelasan dari saluran pernafasan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu trakea dan apa itu esofagus. Yang pertama adalah trakea. Fungsinya mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru, berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang kedua adalah esofagus. Esofagus adalah saluran yang mengalirkan makanan dari mulut ke lambung. Perbedaan yang paling jelas dari kedua organ tersebut adalah trakea termasuk sistem pernafasan dan esofagus termasuk dari sistem pencernaan. Berikut penjelasan dari saya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Penjelasan untuk organ-organ yang lain atau bagian-bagian yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian organ nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7 adalah diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernafas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Diafragma berbentuk menyerupai kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernafasan manusia. Nomor 8 ada lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan, lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Saya Citra Meladewi dengan NPM 212201027. Saya akan mempresentasikan tentang liver dan limpa. Terima kasih. Selanjutnya kita berpindah ke bagian hati. Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Jadi, selain membuang racun dan membantu peran ginjal, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecahkan lemak. Di sini bentuk hati. Kemudian ada limpa. Limpa merupakan bagian sistem getah bening atau sistem limfatik, organ yang berwarna merah keunguan dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas, tepatnya di belakang lambung. Limpa memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 10-12 cm dengan berat kurang lebih 150-200. Limpa berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Bila fungsi limpa terganggu, maka tubuh akan rentan terserang penyakit. Limpa merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik di dalam tubuh manusia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian organ nomor 11 dan 12. Gambar nomor 11 yaitu kantung empedu yang merupakan bagian dari traktur biliaris. Kantung empedu terletak di rongga perut kita, tepatnya di perut sebelah kanan, di bawah liver. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi.
Gambar nomor 12, yaitu usus 12 jari atau duodenum, adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum dengan panjang antara 25-38 cm. Bagian usus 12 jari ini merupakan bagian terpendek dari usus halus. Usus 12 jari bertanggung jawab untuk menyalurkan makanan ke usus halus secara histologis. Terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan lendir. Dinding usus 12 jari tersusun atas lapisan-lapisan sel yang sangat tipis yang membentuk mukosa otot. Sekian penjelasan dari saya, untuk organ lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan nomor 13 dan 14, yaitu saluran empedu dan pankreas. 13. Saluran empedu. Saluran empedu adalah struktur-struktur berbentuk tabung panjang yang membawa empedu. Empedu diperlukan untuk pencernaan makanan dan disekresikan oleh hati melalui ductus hepaticus. Saluran ini akan bergabung dengan ductus cysticus, membawa empedu keluar masuk kantong empedu untuk membentuk suatu saluran empedu besar menuju usus. 14. Pankreas. Pankreas adalah salah satu organ tubuh yang punya peran besar dalam pencernaan. Organ yang terletak di belakang perut ini kira-kira besarnya seukuran tangan. Selama proses pencernaan, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Di sini saya akan menjelaskan bagian organ nomor 15 dan 16. 15 adalah kolon. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian, yaitu ascendent atau kanan rongga perut dan transversum melintang dari kanan ke kiri dari bagian atas rongga perut, descendent kiri rongga perut, dan sigmoid bagian yang terhubung dengan rektum. Fungsi utama dari kolon adalah mencampur sim dengan enzim pada saluran cerna agar menjadi tinja untuk dikeluarkan dari tubuh. Kolon harus menyerap kembali air dan elektrolit untuk membentuk tinja. Gambar 16 adalah jejunum. Jejunum adalah bagian usus halus setelah duodenum. Panjangnya kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut junjutan usus atau villi. Villi bertugas dalam memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat gizi dapat diserap dengan sempurna. Fungsi utama jejunum adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi ini diserap seluruhnya, maka makanan yang telah dicerna akan bergerak menuju bagian akhir usus halus yang disebut ileum. Sekian penjelasan dari saya, untuk organ-organ lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolon dan sekum. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang. Fungsi utama dari kolon adalah mencampur Q dengan enzim pada saluran kemah, harus menyerap kembali air dan elektrolit untuk membuat tinja. Sekum adalah bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum umumnya masih berbentuk bubur cair atau kim. Pada bagian organ usus besar ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dan kim. Menjelaskan sistem pencernaan. Di sini ada kolon dosen atau usus besar. Kolon dosen sesuai dengan namanya, kolon dosen berarti usus besar yang menurun setelah makanan melewati kolon transversum. Maka akan diteharuskan ke kolon dosen yang letaknya di sisi perut sebelah kiri. Kolon ini bertugas menampung feses, sementara sebelum diteharuskan ke bagian rektum. Di sini bisa kita lihat itu ileum atau usus halus. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, ileum memiliki panjang sekitar 24 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Nah, sekian dan terima kasih. Ini penjelasan dari saya tadi. Bisa kita dengar sama-sama. Teman-teman yang selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang usus besar nomor 21, 22, dan 23. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sigmoid kolon. Sigmoid kolon adalah tempat penyaringan feses atau sisa makanan yang akan diteruskan oleh rektum. Rektum adalah tempat atau penyaringan sisa-sisa makanan seperti zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, bisa dilalui oleh rektum. Dan yang terakhir adalah anus. Anus itu pembuangan sisa kotoran seperti zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti feses, tinja, dan lainnya. Sekian dari
penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya kelompok 3 mewakilkan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I really like you. I want to confess, but I'm